Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi yang menyaksikan. Eh, di sini kami akan membuatkan atau menjelaskan atau memberikan tutorial instalasi bullwhip case menggunakan kode injector sesuai dengan tugas yang kami terima. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Kami mahasiswa dari BINUS University. Kami dari tim 4 atau kelompok 4 yang terdiri dari Alpin Haikal, yang kedua adalah Bella Rahmatika, yang ketiga adalah Kevin Magdareva, Ari Pratama, dan saya sendiri Teguh Aditya Dharma, dan yang terakhir adalah Wulandari. Dalam tugas ini kami diminta menjelaskan atau memberikan tutorial terkait dengan bullwhip case yang awalnya native PHP yang kita coba konversikan atau migrasikan ke PHP framework, yang di sini kami menggunakan kode injector. Sebentar, saya buka dulu tugasnya. Nah, ini. Ya, tugas kami adalah menyempurnakan aplikasi dari bullwhip case tadi untuk dimigrasi ke PHP framework secara lengkap, yang mana kami adalah kelompok 4. Kami kebagian untuk mengerjakan link nomor B. Di sini sudah saya buka. Nah, ini bullwhip. Di sini sudah ada semua folder-folder serta atau projectnya, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan database. Ya, ini databasenya. Selanjutnya kami diperbolehkan untuk mengembangkan atau menyempurnakan lebih baik lagi atau lebih tinggi. Dan yang ketiga, kami diminta menemukan permasalahan apa yang ada setelah kami mengerjakan tugas ini. Dan nomor 4, kami menjelaskan solusi yang kami tawarkan atau yang kami kerjakan pada tugas ini. Dan yang terakhir adalah menjelaskan semua proses-proses tersebut ke dalam sebuah video, yaitu video yang Anda saksikan. Oke, untuk itu karena memang ini harus dikerjakan dalam 10 menit dan maksimal 20 menit, maka saya mungkin langsung saja untuk ke poin-poin pentingnya yang bisa kami jelaskan dalam mengerjakan tugas ini. Oke, yang pertama adalah mendownload filenya sendiri atau projectnya sendiri. Sebenarnya di belakang atau sebelumnya sudah saya download semua ini. Sudah saya download. Dan sebelumnya kami juga harus mempersiapkan semua untuk atau dalam mengerjakan tugas ini. Yang pertama adalah kami menginstal SAM-PP, plus kami juga menyediakan, kalau dari saya sendiri kami menyiapkan Visual Studio Code, atau teman-teman juga bisa menggunakan Node++ atau Sublime atau sejenisnya. Tidak kalah penting juga, karena ini adalah menggunakan framework kode injector, maka kami juga mendownload kode injector dari situs resminya kode injector, yang mana framework kode injector ini adalah free untuk di-download sesuai dengan kebutuhan kita menggunakan framework yang berapa, versi berapa. Di sini ada kode injector 3 dan 4. Terus selanjutnya dengan framework ini kita bisa menyempurnakan project tadi yang awalnya native, kita konversikan ke atau kita migrasikan ke framework agar lebih mudah dan tertata rapi, terstruktur, terstandarisasi sesuai dengan frameworknya. Karena di project ini untuk selanjutnya saya lihat di tugas ini menggunakan template UI
atau template-nya adalah SBadmin 2. Maka saya coba lihat ke Bootstrap, yaitu SBadmin 2. Dan ini juga open source atau gratisan atau free, bisa kita download. Dan ketiga ini yaitu dari tugasnya, frameworknya, serta template-nya, yaitu template dari Bootstrap, ya, dengan template SBadmin itu semua sudah saya download. Coba kita perhatikan ya, di sini adalah downloadan saya. Ini yang Bullwhip, projectnya sendiri, ini template-nya, dan ini framework-nya. Dan sebenarnya sudah saya pisahkan juga ke dalam folder tersendiri biar lebih memudahkan dilihat, biar nggak gabung semua dengan hasil downloadan saya. Dan ini sudah saya simpan di htdocs di sumnya. Nah, yang Bullwhip ini adalah project existing atau yang project yang dari tugas tersebut, yaitu dengan PHP native. Ini folder-foldernya, dan ini sudah dilengkapin semua. Iya. Terus oh ya, ini database-nya ya, yaitu dengan Sibang SAT. Terus ini yang hasil ekstrakan saya dari yang saya download tadi, yaitu kode connector 4, seri name dengan Bullwhip CI. Nah, di dalamnya juga sudah lengkap. Terus di sini hasil ekstrakan template-nya. Ya, tapi dari semua ini yang kita ambil cuma 3 folder ini: asset, CSS, dan JS. Ya. Dan dari 3 folder tadi sudah saya buatkan ini di sini folder modul. Nah, dan saya pastikan di sini. Kenapa kami buatkan dalam satu folder modul? Karena biar memudahkan untuk memanggilnya nanti pada saat mengerjakan. Oke, mungkin sesimpel itu penjelasan di awal dulu dari kami, yang mana nanti akan dijelaskan lebih detail lagi gimana kami mengerjakan atau memigrasikan native PHP tadi ke sebuah framework CI-nya, yang mana nanti bakal dijelaskan atau dibantu paparkan oleh teman kami, yaitu Kevin, Magdareva Ari Pratama. Untuk di awal mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya di sini akan kita mulai langkah migrasi dari PHP native ke menggunakan PHP framework. Nah, di sini kami menggunakan framework CodeIgniter versi 3. Langkah yang pertama kali dilakukan yaitu kami perlu melakukan penyesuaian konfigurasi. Nah, konfigurasi yang akan kami sesuaikan di sini yaitu pertama adalah konfigurasi database. Jadi agar database yang dihubungkan sama, baik itu versi native dan juga versi CodeIgniter, kami akan mengubahnya, kami akan menyesuaikannya. Jadi di sini adalah konfigurasi versi native. Lalu berikutnya ini adalah konfigurasi yang akan kami implementasikan di CodeIgniter. Lokasinya ada di application config database.php. Nah, di sini kita perlu sesuaikan ya. Jadi si CodeIgniter ini akan menembak database yang sama dengan yang versi native. Di sini ada hostname, username, password database-nya kita samakan. Berikutnya config yang bisa kita sesuaikan yaitu ada di config.php. Nah, kita hanya perlu menambahkan ini algoritma untuk mengambil URL. Jadi seperti ini. Nantinya base URL ini akan digunakan ketika kita dalam membuat view ya, karena nanti proses mengambil data aset seperti gambar, file CSS, file JavaScript dan lain sebagainya, itu kita akan menggunakan base URL seperti itu.
Nah, di sini ada 3 line akan kita persesuaikan. Nah, berikutnya selain config di sini, config terakhir yang kita sesuaikan yaitu adalah di autoload. Nah, autoload ini untuk melakukan proses load ya, segala hal seperti library, package, driver, helper. Nah, di sini yang perlu kita lakukan sebenarnya cukup menambahkan autoload di libraries dan helper saja. Untuk libraries yang kita gunakan yaitu ada database, session, dan juga form validation. Lalu berikutnya untuk helper kita menggunakan helper URL, form, dan juga HTML. Selanjutnya, ketika langkah konfigurasi sudah dilakukan, berikutnya kita perlu memahami lagi seperti apakah konsep MVC yang ada di CodeIgniter. Nah, di CodeIgniter itu sendiri masing-masing folder MVC di sini ada di dalam folder application ya. Untuk modelnya ada di sini, models, lalu juga controllers ada di sini. Lalu berikutnya views ada di sini. Nah, di dalam CodeIgniter itu sendiri untuk model itu sendiri ini di sini berisi query-query atau SQL ke database. Yang berhubungan dengan database itu akan kita serahkan tugasnya ke model. Lalu berikutnya untuk bagian controller ini berfungsi untuk menambahkan logik-logik dari aplikasinya. Setiap algoritma misalkan otorisasi atau algoritma dalam menampilkan halaman yang akan kita tampilkan atau mengambil data-data variabel itu ada di controllernya yang ada di sini. Lalu berikutnya di views ini sesuai namanya ya, ini untuk tampilan aplikasi yang kita kembangkan. Nah, di sini entah itu untuk halaman login atau halaman aplikasi, tabel, form. Nah, itu kita simpan di folder views. Setelah kita memahami konsep MVC yang ada di CodeIgniter, berikutnya kita perlu menerjemahkan ya, kira-kira bagian mana saja di dalam native ini yang perlu kita masukkan ke model, mana yang perlu dimasukkan ke controller, dan juga yang mana saja yang perlu dimasukkan ke views. Seperti itu. Nah, di native itu sendiri kita temukan di sini ada kelas. Lalu di sini ada juga beberapa file algoritma yang ada di folder-folder seperti manager, admin, di folder bagian, misalkan di sini ada form juga sebagai view. Nah, di sini kita perlu tentukan terlebih dahulu mana saja yang akan masuk ke model, mana saja yang akan masuk ke view, dan juga mana saja yang akan masuk ke controller. Nah, di sini kami menentukan kami akan melakukan proses implementasi model terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu mencari manakah script yang menggunakan yang berisi SQL atau query-query ke database. Nah, kami menemukan di sini ada di folder class. Nah, di folder class itu sendiri di sini ada beberapa ya. Dalam codingnya ada deklarasi field dari tabelnya di sini. Ternyata ada ID bagian, nama bagian, lalu ada setter getter. Nah, di sini ada proses query-nya, ada tambah, ada view, ada update juga, dan juga ada delete. Nah, berikutnya kita perlu membuat model untuk menampung query-query ini. Nah, di sini kami menggunakan models, kami buatkan salah satunya ini adalah bagian ya. Jadi kami samakan di sini setiap entitas ada bagian barang, kita buatkan modelnya seperti itu. Nah, di sini adalah model untuk model bagian. Kami akan lakukan penambahan query-query yang ada dari sini, kita tambahkan di modelnya. Di sini ada find all untuk mengambil semua data
dari tabel bagian. Lalu ada find by ID untuk mengambil data dari tabel bagian dengan salah satu ID bagian tertentu. Nah, di sini ada create untuk insert ke database bagi tabel bagian. Lalu berikutnya ada update untuk melakukan edit data bagian. Lalu ada delete di sini untuk melakukan proses delete data bagian begitu. Nah, jadi untuk proses model seperti ini, jadi cukup menambahkan SQL lalu menjalankan library database, yaitu dengan script seperti ini, atau menggunakan query builder bawaan CodeIgniter seperti ini agar lebih mudah begitu. Lalu di sini kami juga menambahkan salah satu line berupa return. Nah, ini untuk memudahkan agar nanti controller bisa mengenali apakah proses yang dijalankan oleh si database ini berhasil atau tidak. Kita menggunakan return di sini. Ini adalah model bagian ya. Lalu berikutnya di sini ada model-model lain, itu sama. Ada barang, ada pegawai, pemesanan, pengambilan, produksi, user. Nah, berikutnya untuk model kita sudah menemukan lokasi codingnya, yaitu ada di kelas. Langkah berikutnya mungkin kita perlu menemukan manakah coding yang perlu dimasukkan ke dalam controller dan juga view-nya. Nah, untuk bisa menemukannya kita perlu mencari terlebih dahulu. Nah, kami menemukan di sini untuk algoritma atau logic atau yang bisa ditambahkan ke controller itu ada di beberapa script yang ada di beberapa folder. Contohnya untuk modul bagian itu algoritmanya ada di folder ada di file-file. Contohnya adalah ini, misalkan simpan. Nah, di sini kami lihat adalah logic ya, algoritmanya ketika proses simpan. Jadi nanti dari view akan menembak ke file ini bagian simpan. Nah, di sini ada proses logic pemanggilan kelas hingga nanti akan dikerjakan oleh si model. Lalu ketika proses dari insert atau tambah bagian ini berhasil, akan dilakukan proses redirect. Oke, berikutnya ketika sudah menemukan beberapa algoritma yang bisa ditambahkan ke controller, lalu kita implementasikan di controllernya. Di sini ada bagian .php kita buat di folder controller. Nah, lalu di sini kita menjalankan sesuai dengan algoritma yang ada di sini. Ini adalah simpan. Nah, kita bikin function baru, lalu kita tambahkan di sini prosesnya, yaitu untuk proses simpan. Di sini ada validasi untuk postnya, kita tambahkan juga. Lalu juga di sini proses simpannya ya, kita menggunakan bantuan model. Oh iya, langkah yang mungkin perlu kita lakukan sebelum menjalankan ini controller, mengimplementasikan controller, kita perlu menambahkan model-model yang kita buat tadi ke autoload, konfigurasi autoload. Nah, di konfigurasi autoload ini kita akan menambahkan beberapa model yang sudah kita buat. Ada model bagian, model barang, dan seterusnya. Lalu kami juga menamakan ya, agar lebih ringkas di sini kita kasih prefix M. Untuk model bagian berarti M bagian, untuk model barang berarti M barang, dan seterusnya. Nah, setelah autoload model ini ditambahkan, kita baru bisa menggunakannya di controller. Nah, di sini ada controller bagian. Kita tambahkan di sini. Nah, di sini si controller
akan menjalankan model yang sudah kita buat, yaitu bagian model dengan fungsi create, yang berarti fungsi create itu sendiri adalah proses insert. Nah, ini lalu berikutnya dilakukan proses simpan. Jika proses ini berhasil, maka kita redirect dan juga memunculkan alert berhasil simpan. Nah, ketika proses simpan itu gagal, kita akan memunculkan alert gagal simpan dan diikuti oleh redirect. Ya, itu adalah langkah salah satu fungsi yang bisa kita pindahkan dari native ke versi CodeIgniter. Begitupun yang lainnya ya. Di sini ada update, ada hapus, dan juga di sini nanti bisa ditambahkan kami mengikuti apa yang ada di native-nya. Misalkan edit. Nah, kita akan sesuaikan ya di sini. Ada proses validasi post update, lalu kita berarti di sini juga menambahkan validasi post update. Nah, jadi kira-kira bisa disesuaikan dari versi native-nya ke versi CodeIgniter. Berikutnya, setelah model dan controller, kita perlu mengimplementasikan bagian views. Nah, views itu sendiri di sini digunakan untuk menyimpan file-file terkait dengan front end ya, atau halaman yang kita lihat. Kita buka di halaman browser begitu. Kita perlu menemukan manakah file yang bisa kita adaptasikan ke dalam views versi CodeIgniter. Nah, di sini kita menemukan beberapa file. Contohnya yaitu misalkan ini navbar. Nah, ini kan HTML. Jadi kita bisa menambahkan ini dalam view. Lalu berikutnya di sini ada form 1. Ini proses penambahan bagian, jadi bisa kita tambahkan juga dalam view. Lalu ada index juga di sini, bisa juga ditambahkan ke dalam view. Nah, langkah pertama kita berarti menambahkan file di dalam folder views, yaitu sesuai dengan keperluannya. Misalkan kita mau menambahkan halaman bagian, fitur bagian. Nah, di sini berarti kita menambahkan views bagian.php. Nah, kita adaptasikan di sini. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah adaptasi mengenai URL. Jadi karena struktur dari folder CodeIgniter ini berbeda ya dengan versi native-nya, berarti kita perlu menyesuaikan URL atau pemanggilan aset-aset seperti CSS, image, gambar, JavaScript, hingga di sini juga perubahan mengenai URL yang ada di dalam menu-menunya. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan di dalam implementasi views dari native ke CodeIgniter. Dan ini adalah hasil akhirnya untuk proses implementasinya. Jadi setiap ada yang ada di dalam file-file ini, baik itu form atau navbar dan lain sebagainya, itu kita tambahkan semua ke dalam views. Nah, karena views sudah dibuat, berarti kita hanya perlu membuat halaman website bisa menampilkan file view ini. Nah, untuk menambahkan file view ini kita perlu menambahkan di dalam controller. Nah, di sini adalah proses di mana kita akan mengambil file view-nya untuk bisa ditampilkan ke dalam browser seperti itu. Ya, jadi begitu kira-kira prosesnya. Kesimpulannya, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep atau struktur dari versi native-nya dan menemukan mana saja yang bisa dimasukkan ke dalam model view dan controller.
Lalu berikutnya ketika sudah menemukan, kita perlu mengimplementasikan secara langsung dan membuat file-file yang bisa menampung isi coding, baik itu model, view, dan juga controllernya. Dan itu dilakukan berulang ya. Di sini ada beberapa fitur seperti pengelolaan barang, lalu juga ada pengelolaan pegawai, lalu juga ada di sini menu-menu, ada gudang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga ditambahkan nanti masing-masingnya, baik itu masing-masing controllernya, masing-masing modelnya, hingga masing-masing views. Seperti itu. Setelah MVC sudah diimplementasikan dan masing-masing coding kira-kira sudah clear, kita bisa melakukan konfigurasi lagi, yaitu routes di sini. Nah, routes ini mengkonfigurasikan mana controller yang akan dibuka pertama kali. Nah, kita akan sesuaikan berdasarkan apa yang ada di native. Contohnya di sini yang di native itu pertama kali ketika sudah dibuka mereka menampilkan form login. Berarti kita akan mengubah di sini untuk default controller yang muncul pertama kali adalah login. Nah, atau mungkin kita bikin dengan nama yang berbeda. Di sini kami menggunakan app, controller app untuk menjalankan tugas otorisasi atau login. Jadi kami akan mengisi di sini adalah app. Setelah controller yang di default ditentukan, lalu berikutnya kita bisa langsung mendemokan aplikasi yang sudah kita kembangkan, melakukan debugging agar error-error mungkin bisa dihilangkan. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Teguh Aditya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami yaitu Kevin terkait pertama dengan penjelasan konfigurasi, sudah dijelasin oleh Mas Kevin begitu detail. Terus dilanjutkan dengan konsep MVVCI, yaitu konsep atau arsitektur model, view, dan controller di framework CI. Apa itu model, apa itu control, dan apa itu views, yang secara detail satu persatu, serta ditemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang mana permasalahan-permasalahan tersebut sudah kami rangkum ya, seperti yang terlihat di sini. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya native PHP itu memang tidak ada standarisasi pengkodingan, tidak strukturnya, penyusunan, sehingga selama ini yang pernah kami pelajari sesuai dengan gaya si programmernya. Terus yang lebih parah lagi kalau dengan PHP native itu adalah codingannya yang terlalu lama, penyajian penulisan kodenya terus berulang, terus bisa terjadi bugs karena kode yang telah dibuat lagi ke masing-masing file. Balik lagi ke permasalahan dari tugas yang kami dapat. Pertama adalah dokumentasi pemrograman yang tidak terstruktur sehingga menyulitkan saat akan memulai migrasi ke framework. Jadi di sini maksudnya adalah kami harus memeriksa satu persatu kode yang dari tugas tersebut untuk kami migrasikan ke framework. Dari file-file tadi tentunya harus kami pilih satu persatu yang mana harusnya ditempatkan ke framework, misalnya yang di model yang mana, yang dikontrol yang mana, dan di views-nya yang mana. Selanjutnya poin kedua adalah masih terdapat role dari beberapa user yang tidak dapat login ke aplikasi. Jadi mungkin memang di situ memang sengaja dibuatkan user yang tidak dapat login. Dari role-nya akhirnya kami temukan dan kami perbaiki.
Terus dari sisi UI-nya di bagian video seperti yang di poin ketiga ini, pada form input pegawai, jadi di form inputan itu menggunakan tipe teks yang menyebabkan password yang diinput tadi dapat terlihat. Harusnya itu bisa terencrypt atau di hidden, jadi harusnya tidak terlihat. Itu sama juga dengan UI pada poin 4 yang kami jelaskan adalah data password pada halaman pegawainya harusnya tidak terlihat dan harus dienkripsi sehingga keamanan data dapat terjaga. Jadi pada saat kita buka pada halaman pegawai, jadi bagian-bagian field-fieldnya itu misalnya nama pegawai, passwordnya apa, nah di situ terlihat passwordnya. Harusnya itu bisa di hidden. Terus yang terakhir yang kami temukan permasalahannya adalah masih terdapat beberapa menu yang tidak berfungsi. Jadi di situ juga kami coba perbaiki dan kami sempurnakan. Selanjutnya terkait dengan solusi, bagaimana mengerjakan tugas-tugas tadi, memang alurnya harus kita perhatikan. Kedua, kita mesti membongkar seluruh kode satu persatu agar kita lebih bisa memahami harusnya kode-kode tersebut atau file-file tersebut kita migrasikan kemana-mana aja berdasarkan arsitektur di dalam CI-nya sendiri. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Kevin tadi, memang sudah dimigrasikan mana harusnya yang dimodel, mana harusnya yang dikontrol, mana yang harusnya yang diffuse. Dari setelah migrasi tadi memang harus kami kembali uji cobakan. Jadi kami harus menguji cobakan, kami harus mentesting satu persatu, memahami seluruh kode tadi yang di awal, memastikan kode yang dibuat harus sesuai dengan fungsinya. Baru terakhir kami lakukan testing bagaimana seluruh fungsi di dalam masing-masing file-file tersebut, kode-kode tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari tim 4 kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga tugas yang diberikan ke kami dan hasil yang kami kerjakan bisa memenuhi seluruh permintaan atau sesuai dengan yang diminta oleh dosen, dan semoga tutorial ini bisa juga membantu teman-teman yang lainnya dalam memahami apa itu framework, apa itu PHP native, bagaimana cara instalasinya, bagaimana cara migrasinya, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Selebihnya kami memohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.